Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita semua kemauan, kemampuan untuk hadir di majelis manakibat. Sudah banyak kita dengarkan fadilah-fadilah kehadiran kita di majelis manakibat. Sudah sering kita mendengarkan uraian-uraian hikmah tentang fadilah, tentang keutamaan hadir di majelis manakibat. Di majelis yang sudah menjadi raudhatun min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman surganya Allah. Yang berat adalah istiqomahnya, yang berat adalah konsistensinya. Alhamdulillah, ibu bapak ikhwan akhwat semua Allah karuniakan istiqomah. Sudah berapa tahun kita pakai Nur Ramlan bergabung di majelis manaqib online ini, sampai hari ini bertahan Alhamdulillah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya sedikit menyetir apa yang tadi dibacakan di dalam Manqobah. Manqobah yang dibacakan tadi adalah bukti tanggung jawab seorang guru kepada murid, seorang mursyid kepada muridnya. Dan memang kita harus cari guru itu yang seperti itu. Dalam segala hal, idealnya. Bukan hanya dalam urusan ruhaniyah saja, dalam urusan tasawuf saja. Dalam urusan fisika, mestinya kita punya guru, punya dosen yang bertanggung jawab dunia akhirat dengan teori-teori, dengan konsep-konsep yang diajarkan oleh guru tersebut, oleh dosen tersebut kepada kita sebagai muridnya, sebagai mahasiswa. Kalau kita belajar wudhu, maka guru yang mengajarkan wudhu kepada kita dari mulai niat sampai selesai itu, mestinya dia menyatakan diri, saya bertanggung jawab dunia akhirat untuk keabsahan wudhu yang saya ajarkan kepada eh, murid-murid sekalian. Harusnya begitu. Disiplin ilmu yang lain juga begitu. Nuhat, ilmu nahu, dan lain sebagainya. Maka guru yang keren itu, guru yang baik itu adalah guru yang bertanggung jawab atas apa yang diajarkan kepada muridnya di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, menyatakan dengan tegas, kalau saya, kalau ada murid saya yang jelek, maka saya yang baiknya. Kelak nanti di hari kiamat, saya akan jaga tuh pintu neraka untuk memastikan tidak ada satupun murid-muridku, murid-murid saya yang dimasukkan ke dalam jahanam. Masya Allah, tabarakallah. Ini profil guru yang bertanggung jawab, ya. Dan itu kita pernah dengarkan secara langsung dari lisan mulia guru agung kita semua. Dan setiap generasi ahlu silsilah itu begitu. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas murid-muridnya di dunia wal akhirah. Mungkin kita pernah mendengar pernyataan Pangersa Abah Anom, mungkin eh, redaksinya tidak persis sama. Jadi belajar Toriko itu tanggung jawab jeung nyatu, nah kata beliau. Itu bahasa Sunda. Romo Yai Romo Yai Mahya ya. Mudah-mudahan tidak rumit bahasanya. Jadi belajar Toriko teh tanggung jawab jeung nyatu, nah kata Abah Anom. Kata Hadratus saya Pangersa Abah Anom dulu. Jadi kita belajar Torikoh itu, Pangersa Abah Anom berani bertanggung jawab untuk menjamin nyatu itu bahasa bahasa loma. Bahasa loma itu bahasa apa ya? Bahasa pergaulan biasa sehari-hari. Tidak disebut bahasa kasar sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa tradisi percakapan biasa, menggunakan bahasa seperti itu bahasa loma, bahasa biasa saja. Nyatu itu artinya makan.
tapi biasa digunakan untuk selain manusia. Jadi kata pengarsa Abah Anom, Qaddasallahu sirrah, belajar torikoh, diajar torekat teh, tanggung jawab jeung nyatu. Torikoh mana? Torikoh yang beliau ajarkan, beliau yang bimbingkan, beliau eh, yang bertanggung jawab beliau untuk seluruh sistem ajarannya. Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi secara tidak langsung beliau menyatakan, nu diajar yang belajar Torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah, jalur silsilah Pondok Pesantren Surya lah ya. Maka beliau bertanggung jawab untuk urusan makan. Ya. Kalau kita lihat secara letterleh, secara bentuk, secara langsung, yang terucap dari lisan beliau itu istilahnya makan. Dan kita mengerti langsung kalau makan itu memasukkan sesuatu ke mulut kita. Tapi maknanya kan sangat luas sekali. Makan itu bukan hanya makan dohir saja. Bukan hanya makanan fisik saja. Bukan nasi, bukan bakso, bukan lontong, bukan coto Makassar, lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi makan dalam makna yang sangat luas. Rida'ur ruh, makanan ruh. Makanan ruhani kita semua. Urusan makan kita bisa lewat ke depan jalan, ada banyak, ada sate, ada lontong Padang dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi kalau ghidha'ur ruh, makanan ruh, kita tidak bisa dapatkan dari setiap orang. Hanya orang-orang yang sudah merasakan bagaimana lapar dan kenyang ruhnya yang bisa membagikan ghidha'ur ruh, makanan ruh itu kepada orang lain. Makan ruh itu bukannya konsep, bukannya teori, bukan ada bacaan kita, enggak, bukan itu makanan ruh itu. Tapi apa? Tapi cahaya Allah yang sudah dititipkan ke dalam kolbu orang yang dipilihnya, lalu itu ditransferkan kepada kita semua. Kalau hanya konseptual, mungkin kita terpukau dengan ceramahnya seseorang, dengan retorikanya seseorang, dengan cara berbicaranya seorang kita, sampai kita molohok, ya, molohok itu apa ya? Melongo kita, wah ini keren banget ini yang dijelaskan ini. Ngena banget ini, nusuk langsung ke hati. Itu hanya sebatas retorika. Tapi yang merasakan nikmatnya asupan gizi rohani itu ya kita sendiri. Siapa yang menyampaikan itu kepada kita semua? Itu karunia Allah yang dititipkan kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sistem keyakinan kita adalah mursyid kita semua. Makanya hati-hati, kita jangan terjebak dengan hanya sebatas ceramah saja. Buya Hamka dalam salah satu bukunya saya pernah baca dulu ketika masih SMP, Tasawuf Modern. Ada satu bagian dalam buku itu beliau menyetir sebuah bait. La ta'jabanna minal khatibi khutbatan hatta yaruma bil fa'ali dalilan. La ta'jabanna. Jangan sekali-kali kalian itu merasa takjub, terpesona. Minal khatibi khutbatan atau khutbatan minal khatibi kalau kita urutkan. Jangan sekali-kali kalian itu takjub, terpesona dengan khutbah dari seorang khatib, dari seorang pembicara, dari seorang orator, dari seorang penceramah. Hatta yaruba bil ma'ani dalila. Sampai apa yang diceramahkan itu nampak dalam perbuatan-perbuatan sehari-harinya menjadi dalil yang dapat dilihat dalam bentuk perbuatannya. Wah, kita dapat cerita tentang keutamaan sholat awal waktu itu sejak dulu kala. Tapi orang yang konsisten sholat di awal waktu itu siapa? Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah dulu di Maulid Pangersa Abah keberapa gitu. Saya hampir 5 hari di sana rasa tidak pulang ke rumah. Ikut kegiatan sholat di madrasah dengan beliau. Wah, capek Pak, Bu. Lelah sekali. Bayangkan, selesai sholat kita ngobrol. Abah tuh menerima, ngajak ngobrol kita semua. Cerita ini, itu, dan lain sebagainya. Begitu. Beliau masuk kamar itu wudhu. Lalu bersiap lagi, cerita lagi gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sholat di awal waktu, disiplinnya luar biasa. Baru membersamai 5 hari saja.
Itu kedodoran diminta ampun ya Rabbi ya Maulana ya Karim. Mata ini seperti apa ya, berat sekali. Tapi nggak nampak di wajah beliau tuh kelelahan atau bagaimana. Padahal berinteraksi dengan para murid-muridnya di waktu itu saja yang saya bersama di sana. Bukan bersama, sebentar-sebentar saja karena kan tidak tahu kalau beliau sudah masuk ke kamar tuh seperti apa. Nah, kembali ke tempat istirahat, gabung lagi di madrasah, itu saya pribadi mohon maaf ya, lelahnya minta ampun. Padahal usia saya jauh terpaut dengan beliau itu berapa puluh tahun. Jadi secara fisik lebih muda. Tapi kenapa beliau bisa luar biasa begitu? Jadi apa yang disampaikan oleh beliau kepada kita itu semuanya adalah bahasa beliau itu ilmu bekas. Abah Anum itu mengajarkan ilmu bekas kata beliau. Dan beliau pun begitu. Bekas pakai. Yang sudah dilakukan oleh beliau, yang sudah diamalkan oleh beliau. Yang sudah menjadi bagian keistiqomahan beliau disampaikan kepada kita. Makanya beda. Kerasanya juga beda. Kenapa? Nah itulah yang disebut dengan asupan gizi ruhani yang disampaikan oleh orang yang dipilih oleh Allah kepada kita semua. Dan kita yang merasakan. Mohon maaf, beribu maaf. Para sahabat dihantam dari kanan, kiri, depan, belakang dengan isu ini dan sebagainya. Kenapa murid-muridnya masih bertahan bersama beliau? Karena merasakan betul. Bukan hanya sekedar katanya dan katanya. Kehadiran beliau, kata-kata beliau, bimbingan beliau itu dirasakan oleh kita semua. Luar biasa lah kalau kita orang sudah bisa merasakan kualitasnya. Dikasih dalil satu kontainer kitab juga akan bisa diterima. Nah, kita tahu, mau diverifikasi dengan disiplin ilmu apa saja silahkan. Sangat terbuka. Ketika pengarsa Abah diceritakan begini-begini, beliau menunggu siapapun yang mau mengkonfirmasi kepada beliau. Welcome, silahkan. Silahkan. Yang suka ketakutan tuh kita murid-muridnya. Kita murid-murid takut abah begini, takut abah begini. Ah, abah itu sudah sempurna segala-galanya. Jadi tidak perlu pencitraan, tidak perlu eh, apalagi, nggak perlu apapun. Begitu. Itulah yang disebut dengan sangsir narasa itu begitu. Nah, baik kita kembali. Jadi kita ingin menjadi bagian, menjadi pribadi yang seperti itu. Ya. Berat memang untuk sampai ke sana. Karena, karena sosok Mursyid itu wahidul zaman, satu-satunya di zaman kita. Ya hanya beliau. Dipilihkan oleh Allah melalui Allah beliau yang sangat ketat dan sangat berat pada masanya. Lalu apa yang disabdakan oleh Guru Agung Pangarsa Abah Anom di dalam kitabnya Miftahus Sudur, sosok ini yang ikut apa yang dilakukan oleh guru sebelumnya. Dia memberikan petunjuk dengan petunjuk yang disampaikan oleh guru sebelumnya. Wa yakumu maqamahu, dan pada saatnya orang itu akan menempati posisi yang sebelumnya ditempati oleh gurunya. Itu tuh sudah jelas, udah terang benderang di kitabnya pengersamaan. Mau diterjemahkan gimana lagi? Mau diartikan kemana lagi? Mau dibelokkan kemana lagi? Sudah jelas, terang benderang di depan mata. Nampak kata orang sudah itu sudah nampak jelas. Ya, tapi kan Allah membagikan apa namanya kemampuan menangkap cahaya itu tidak ke setiap orang. Hatta kepada orang yang menurut pertimbangan kita, menurut pertimbangan saya secara pribadi misalkan, mestinya yang ngerti itu tuh bukan saya. Mereka yang disebut oleh orang lain tuh kiai, syekh dan lain sebagainya. Tapi kan cahaya itu, ini yang saya sebut yudha'ur ruh, makanan ruh itu hanya diberikan oleh Allah melalui orang pilihan kepada orang-orang yang dipilih juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mari kita jujur. Berapa banyak orang yang sering mendengarkan kalam-kalam suci guru agung kita semua. Dan persis kata-katanya didengarkan di saat yang sama, di tempat yang sama. Tapi tidak semua tergerak hatinya, merasakan bagaimana nikmatnya karunia kita, ruh, makanan ruh itu
oleh setiap orang yang mendengarnya. Enggak, karena dipilih oleh Allah. Maka kita bermohon kepada Allah itu, ya Rob, himpunkan kami kepada orang-orang yang mendapatkan nikmatnya suhbah dengan guru, nikmatnya mendengarkan nasihat-nasihat guru, nikmatnya melaksanakan maklumat-maklumat guru. Kan gitu yang kita inginkan. Kalau kita berkumpul di depan para sahabat kan, semua orang juga dengar kata-kata beliau. Semua melihat beliau bagaimana beliau bersabda, menyampaikan kalam-kalam sucinya. Berapa kali para sahabat mengulang-ulang satu pernyataan di berbagai tempat, di berbagai kesempatan. Tapi kan tidak semua juga merasakan nikmatnya. Begitu. Kepada siapa kenikmatan itu akan berpihak kepada orang-orang yang menihilkan dirinya di hadapan Syekh Mursi. Saya kagum, mohon izin, bukan karena eh, beliau ada di ruangan ini. Ya. Ayahanda Prof. Hedi, kurang apa beliau dari aspek ilmu, guru besar, dan lain sebagainya. Dan murid-murid para sahabat yang guru besar yang lainnya. Yang para kiai yang memang nampak dalam gerak ahwal physically dohir beliau itu adalah ketulusan-ketulusan untuk menjadi bagian dari kapilahnya Syekh Mursid. Nikmat melihat wajahnya juga. Masya Allah, tabarakallah. Lah saya, yang ilmunya pun tidak seberapa, dan lain sebagainya. Kalau masih masih banyak meragukan dan semuanya, nggak bisa. Lama kita bisa merasakan nikmat. Begitu. Nah inilah yang harus kita mohonkan kepada Allah dengan berkah karena guru agung kita semua supaya kita merasakan betul nikmatnya ada dalam kafilah rohani ini. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian rahimakumullah. Sekali lagi bersyukur atas karunia istiqomah kita semua. Tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Jadi semoga sampai akhir hayat kita ada di barisan kafilah Hadratus Syekh Guru Agung kita semua. Madrasah Abaus Qadasallahu sirrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau tidak terstruktur. Ini sebagai apa ya eh, bukti kecintaan saya kepada Al-Mukarramin semua Bapak Ibu Iwan Ahmad semua yang hadir di ruangan ini bahwa kita memiliki guru yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Susah mendapatkannya. Susah sekali. Pegang itu, gigit itu dengan gigi geraham kita jangan sampai lepas. Meskipun ibarat kita memegang bara api, harus kita usahakan jangan sampai lepas. Kenapa? Tidak semua orang bisa mendapatkan itu, memiliki itu. Diberi kesempatan oleh Allah untuk itu. Ilmu boleh menjulang tinggi, wawasan boleh sangat luas, ya, luas dan mendalam. Tetapi kenikmatan itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilihkan. Kita mungkin tidak terlalu tinggi pengetahuan, tidak terlalu luas ilmu dan lain sebagainya. Tapi dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.